Udah dulu doa ya sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ista'inna. Iqra'na doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Nah, sekarang Zah cek kehadiran dulu ya. Almaratul Adninya Sira, Aira Mustafa, Inaya Istifada Ismail, Mujahidah Rasida Gania, Syafa Astia, hadir semua ya. Oke, sekarang tanggal 27. Memulai pelajaran silakan berdiri dulu supaya lebih bersemangat untuk belajar pada hari ini. Oke, siap. Nah, nanti kalau bagian mekar nanti tangannya terbuka, kalau kuncup tangannya tertutup. Gitu. Dan sekarang mulai ya. Kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup, mekar. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Kalau saya bilang kuncup, nanti bilang mekar. Kalau mekar, kuncup gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. 6 tahun ke belakang, ada yang masih ingat peristiwa apa yang terjadi pada masa itu? Jadi kalau 6 tahun ke belakang ini tahun berapa? 2019. Ada yang masih ingat tuh? Peristiwa apa? Corona. Covid ya. Nah, ngapain aja tuh pas itu? Di rumah aja. Iya. Belajar di mana? Di rumah. Ya. Sama sih sama saya kemarin belajar. Nah, sekarang saya ada video ini. Nanti di video itu coba Ananda amati dulu dan dipahami. Nanti ambil kesimpulannya dari video. Kelihatan dari belakang? Lihat video tersebut, ada yang mengambil kesimpulan? Bisa mengambil kesimpulan? Kata Oma, video tersebut bisa terdapat karena berbicara tentang orang yang sudah terkenal. Kemudian kita dapat membangun kayak seperti ketika kenalan, ketika memilih harapan Anda semuanya dapat mengidentifikasi sejarah penemuan virus. Yang kedua itu dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk virus dan struktur virus. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai apa tadi? Virus. Ada yang tahu itu tumbuhan apa? Tembakau. Nah, biasanya tumbuhan tembakau ini dibuat sebagai bahan utama apa? Rokok. Nah, iya ya, betul ya. Dari tumbuhan tembakau inilah virus pertama kali ditemukan, di mana ada beberapa ahli yang bereksperimen gitu. Siapa itu ahli yang pertama itu ada? Nah, Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini berasal dari negara siapa? Negara Jerman. Pada tahun 1883 dia melakukan penelitian penyebab penyakit mozaik pada daun tanaman tembakau tersebut. Kenapa dibilang penyakit mozaik? Karena timbulnya bercak-bercak kekuningan atau kehijauan pada tanaman tembakau tersebut. Nah, kemudian dia melakukan eksperimen kecil. Dia membuat ekstrak dari daun tanaman tembakau dari tanaman yang sakit ini. Nah, setelah dia buat ekstrak, lalu nanti disemprotnya ke
tanaman yang sehat. Hasilnya, setelah disampaikan tadi, hasilnya tanaman sel itu menjadi sakit. Nah, kemudian dia menggunakan pengamatan mikroskop nih, tetapi Adombair ini tidak menemukan bakteri pada mikroskop tersebut. Nah, dia berkesimpulan nih bahwa penyakit mozaik ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mikroskop biasa. Nah, selanjutnya ada ahli yang bernama Adombair. Siapa tadi? Dimitri ya? Dimitri Ivanovsky. Percobaan Dimitri Ivanovsky. Nah, dia melakukan eksperimen nih. Dia sama-sama membuat ekstrak dari daun tanaman tembakau yang sakit. Tetapi bedanya pada Dimitri ini dia melakukan penyaringan nih menggunakan alat desain khusus penyaring bakteri. Setelah dia ekstrak, dia saring, baru dia semprotkan ke tanaman yang sehat. Tetapi hasilnya tetap sama. Tanaman itu tetap menjadi sakit. Nah, dia berkesimpulan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil yang dapat melewati saringan tersebut. Nah, Dimitri ini berasal dari mana? Dari Rusia ya. Pada tahun 1892. Nah, ahli yang ketiga nih siapa? Ada Martinus Beijering. Dia berasal dari Belanda. 1800. Nah, ciri-ciri virus ini berukuran sangat kecil. Nah, ukurannya berapa nih? 20 sampai 300 nanometer. Nanometer ini merupakan satuan untuk mengukur benda yang sangat kecil. Karena dia kecil, makanya dia membutuhkan mikroskop elektron, mikroskop yang sangat canggih. Kalau mikroskop cahaya itu dia nggak nampak, cuma lens saja kan. Kalau mikroskop elektron ini canggih, dia bisa melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, kemudian ini virus memiliki ciri-ciri yang unik antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa dibilang benda mati? Karena dia bukan merupakan sel atau apa? Aseluler. Dia bukan merupakan sel. Kenapa? Karena dia tidak memiliki membran sel, dinding sel, sitoplasma, dan organel-organel sel lainnya. Nah, yang kedua, kenapa dia dibilang benda mati? Karena dia dapat dikristalkan. Siapa yang berhasil mengkristalkan virus? Ya, Wendell Stanley tadi ya. Nah, virus ini dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lain. Jadi kalau dia di benda mati itu dia tidak dapat hidup. Harus inang itu harus hidup gitu. Kalau di benda mati dia tidak hidup. Ada yang tahu inang itu apa? Nama kelompoknya tadi? Kita udah buat nama kelompoknya. Yang kelompok satu itu ada Almarato Admin Yasira, Aira Mustafa, sama Inaya Ismail. Nah, yang kelompok dua itu ada Mujahidah. Nanti silahkan Ananda jawab pertanyaan ini. Nanti setelah selesai baru hasil diskusinya dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok ya. Terima kasih. Waktu 20 menit. Cukup nggak waktu 20 menit?
92. Tokoh-tokoh dalam sejarah penemuan virus. Yang pertama ada kontribusi tokoh dalam sejarah penemuan virus. Ada 2 tokoh ya yang tadi di soal. Yang pertama itu ada Adolf Meyer. Kedua Dimitri Ivanovsky. Adolf Meyer ini apa tadi? Melakukan penelitian penyakit mozaik pada daun kakao. Nah, yang kemudian itu ada Dimitri Ivanovsky. Dia melakukan penyaringan kan setelah mengekstrak daun tembakau yang sakit, lalu dia menyaring hasil ekstrak tersebut. Ada juga kayak gitu pertanyaan jawabannya tadi? Ada. Benar ya? Yang nomor 2 nih. Udah? Lagi kuisnya ya. Berapa soal maunya? 3, 10, 20. Oke. Kuisnya ada 3 soal. Nanti siapa yang cepat nanti langsung kumpul ya. 1 orang pertama atau 2 orang pertama aja. Ada yang dapat menyimpulkan 1 orang aja. Salah 1 orang. Oke. Silakan siapa? Kita dapat mengetahui sejarah penemuan virus dari Adolf Meyer, Dimitri Ivanovsky, Martinus Beijering, dan Wendell Stanley. Lalu kita dapat mengetahui ciri-ciri virus dan struktur virus. Dan kita juga mengetahui bentuk virus dari virus tersebut. Oke. Kesimpulannya sangat lengkap ya. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Udah ada refleksi nih. Tulis di sini. Nah, tulis dulu. Kita tutupkan materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita untuk saya yang akan datang. Amin. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan